Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Rizky Maulidia dari Prodi Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah psikologi dan apa itu psikologi. Di sini saya melakukan tugas psikologi umum dari Ibu Fajar Lilia Iman, SPSI, MPSI. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno dari kata psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Sehingga secara harfiah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari kejiwaan. Psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri sejak tahun 1879 dengan didirikannya laboratorium psikologi pertama di Jerman oleh Wilhelm Wundt. Dengan didirikannya laboratorium ini, psikologi telah melengkapi syaratnya sebagai ilmu pengetahuan. Tahun berdirinya laboratorium ini juga dijadikan sebagai tanggal lahirnya psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Psikologi menjadi ilmu pengetahuan, menjadi ilmu yang paling muda dari ilmu-ilmu yang lainnya. Belum adanya Wilhelm Wundt sebagai tokoh psikologi modern, psikologi sendiri telah dikenal sejak abad 400-500 sebelum Masehi dengan tokoh Aristoteles dan Plato. Artian mengenai psikologi menurut beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Aristoteles. Menurut Aristoteles, psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai gejala-gejala dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu psikologi menurut Chaplin. Chaplin mengungkapkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan hewan. Psikologi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, seperti psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan sendiri berisikan perkembangan mental kita semenjak kanak-kanak hingga berusia senja. Mengalami tahapan beberapa proses yang menarik. Setiap tahapan dikaji secara ilmiah pada psikologi perkembangan. Maka dari itu, di bidang ilmu psikologi ini, kita belajar wacana mulai perkembangan remaja, pendidikan anak, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kepribadian manusia, setiap tingkah laku manusia, sikap sehari-hari seseorang. Kepribadian merupakan salah satu bagian atau ciri khas yang istimewa dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu psikologi klinis. Psikologi klinis sendiri yaitu bidang ilmu psikologi yang bertujuan memahami, mencegah, dan mengurangi ketidakmampuan, gangguan, dan ketidaknyamanan yang menimbulkan masalah psikologis dalam penyesuaian dan perkembangan manusia. Terdapat psikologi industri dan organisasi, selanjutnya psikologi pendidikan, dan terakhir psikologi sosial. Selanjutnya yaitu aliran-aliran dalam psikologi. Terdapat 7 aliran dalam psikologi. Yang pertama yaitu strukturalisme. Dalam strukturalisme mendasarkan pada isi dan struktur jiwa, sehingga memperhatikan isi jiwa seseorang dan memperhatikan apa unsur-unsurnya dan bagaimana unsur itu terjadi. Selanjutnya yaitu fungsionalisme. Fungsionalisme mempelajari mengenai fungsi dan kegunaan jiwa. Metode yang digunakan eksperimen dan observasi tingkah laku, sehingga mengetahui mengapa dan untuk apa suatu tingkah laku itu terjadi. Selanjutnya yaitu psikoanalisis. Dapat diketahui sendiri, bapak psikoanalisis adalah Sigmund Freud. Dalam psikoanalisis, psikis dipengaruhi oleh alam kesadaran dan ketidaksadaran atau bawah sadar. Terdapat 3 unsur yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dalam kepribadian. Yang pertama yaitu id, ego, dan superego. Selanjutnya yaitu aliran behaviorism. Behaviorisme mempelajari mengenai tingkah laku nyata, terbuka, dan dapat diukur secara objektif, tidak perlu menggunakan metode-metode introspeksi. Selanjutnya yaitu psikologi Gestalt. Gestalt mengartikan totalitas, keseluruhan,
dan tidak sekedar unsur-unsur atau bagian dari totalitas yang secara sendiri-sendiri tidak memiliki arti apa-apa. Selanjutnya, yaitu humanistik. Humanistik sendiri memiliki keunikan atau ciri-ciri eksistensinya. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah psikologi, apa itu psikologi, dan beberapa aliran psikologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.